Hukum bertobat dari riya. Apakah pahala amalnya bisa kembali? Bagaimana dengan amal soleh, amal dulu yang aku lakukan di zaman jahiliyah? Intinya seorang harus berhati-hati, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga. Ketiga adalah tentang hukum bertobat dari riya. Bertobat dari riya. Apakah pahala amalnya bisa kembali? Paham? Jadi bentuknya begini, seorang dia membangun masjid memang untuk riya. Maka dia namakan masjid tersebut dengan namanya, ya. Misalnya Masjid Firanda Hafizahullah. Misalnya, contoh buruk, ya. Dia memang sebut, dia bikin masjid, dia berikan dengan nama dia, ya. Agar orang tahu dia yang bangun apa? Masjid. Kemudian ada fotonya mungkin di depan, apa segala, ya. Sehingga orang semua tahu yang bangun masjid lah dia. Ini niatnya riya memang. Memang niatnya apa? Riya, niatnya yang pencitraan. Ya, misalnya, apalagi menjelang pemilihan-pemilihan misalnya, ya. Maka dia mulai beraksi dengan timnya untuk mencitrakan dia dan berkaitan dengan keagamaan, kegiatan sosial dan yang lainnya, dan niatnya memang untuk riya. Setelah itu, setelah dia pensiun, ya, ternyata dia kalah dalam pemilihan tersebut. Kemudian dia sadar, aduh saya dulu tuh riya, ya. Gimana itu, ya? Bertobat kepada Allah. Apakah masjid yang sudah dia bangun dengan nilai 1 miliar tersebut pahala yang bisa dia dapat? Bisa atau tidak? Antum bisa-bisa aja kayak tahu aja. Khilaf ini sedikit-sedikit bisa, ya. Itu enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Riwayat pertama, pahala tidak bisa kembali. Karena asalnya tidak ada amal soleh. Amal soleh yang dia lakukan adalah riya. Adalah syirik. Yang dia, jika dia bertobat, ya, jika dia bertobat, yang hilang cuma dosanya, hilang cuma dosa riyanya, tapi pahala tidak datang, tetapi pahala tetap tidak ada. Paham, ya? Jadi kalau dia bertobat, dia tadinya dosa riya, maka kalau dia bertobat, maka dosanya hilang, dosa riyanya hilang, tapi pahalanya dia nggak dapat. Karena yang dia lakukan bukan amal soleh, paham? Yang dilakukan bukan amal soleh. Pendapat yang kedua, pahalanya bisa kembali. Ya. Kenapa bisa kembali? Karena dalil menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Seperti hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam, ketika beliau radhiyallahu anhu masih musyrik, ya, beliau banyak melakukan kegiatan sosial, ya, silaturahmi, bersedekah, dan yang lainnya. Maka waktu beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan amal soleh, amal dulu yang aku lakukan di zaman jahiliyah? Maka Nabi mengatakan, aslamta alama aslafta min khair, ya Hakim. Kau masuk Islam dengan seluruh pahala kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan selama jahiliyah.
kau bawa semua, dapat pahala juga. Seandainya seorang di zaman jahiliyah, dia berzina, dia membunuh, tapi dia berbakti sama orang tua, tapi dia membantu tetangga, maka zina dan membunuhnya hilang dosanya. Tetapi pahala dia pernah berbakti sama orang tuanya, pernah membantu tetangga, dinilai sebagai pahala dan dibawa dalam Islamnya. Paham? Seperti itu. Nah, Hakim bin Hizam ketika melakukan amal kebajikan seperti sedekah dan silaturahmi dan yang lainnya, bukankah dia dalam kondisi musyrik? Di zaman jahiliyah dia musyrik atau tidak? Musyrik. Syirik kecil atau syirik akbar? Syirik akbar. Sementara dia melakukan amal soleh tersebut dalam kondisi syirik akbar, kalau dia masuk Islam, dia bertobat, maka pahalanya semua kembali padahal dia melakukan syirik akbar, apalagi hanya orang yang melakukan syirik kecil. Maka jika orang melakukan syirik kecil, kemudian dia bertobat, maka pahalanya kembali. Mudah-mudahan ini yang lebih kuat ya. Kita muskilah, kita problem besar. Terlalu sering tergoda dengan riya dan yang lainnya. Ya. Mudah-mudahan pendapat yang kedua yang lebih lebih kuat ya. Kalau enggak problem ya. Kita enggak tahu amalan kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang saya tanya sama antum, coba sebutkan satu amal antum yang antum yakin ikhlas. Oh, susah. Pengajian saling melihat ya. Ustaz apalagi ceramah, ente lihat semua. Enggak repot, haji posting ya semuanya repot. Sedekah bikin laporan, repot semuanya. Oleh karenanya kita enggak tahu pahala kita ya. Belum kalau kita bisa menandiri atau cerita atau tidak, Allah alam ya. Baik, intinya seorang harus berhati-hati ya. Jangan sampai dia riya. Kalau dia terlanjur riya, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihapus, kalau sudah dicatat dihapus. Kalau difoto silakan dihapus. Kalau sudah, tolong dihapus.